Perkenalkan, nama saya Astiani Gela, program studi Sarjana Farmasi kelas B Universitas Citra Bangsa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi titrasi asidimetri praktikum kimia farmasi dasar. Pada materi titrasi asidimetri ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari titrasi asidimetri. Yang kedua, tujuan dari titrasi asidimetri. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi asidimetri. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Langsung saja kita bahas pada pembahasan yang pertama. Titrasi asidimetri merupakan pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Pada titrasi asidimetri digunakan asam sebagai larutan standar. Dalam titrasi asidimetri biasanya dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Pada titrasi asidimetri, ketika asam yang digunakan sebagai larutan standar berupa asam kuat, maka akan didapatkan pH netral. Ketika sampel yang digunakan basa kuat juga sehingga reaksi penetralan akan sempurna, namun akan menghasilkan pH yang asam. Ketika sampel dilakukan bersifat cenderung basa lemah, sehingga reaksi penetralan cenderung ke arah asam. Tujuan titrasi asidimetri yaitu untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar, menstandarisasikan larutan tersebut dengan cara titrasi, serta menetapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Contohnya, standarisasi dengan pembuatan larutan basa NaOH dan standarisasi dengan asam asetat. Prinsip kerja titrasi asidimetri yaitu penentuan konsentrasi suatu larutan analik berdasarkan jumlah mol larutan standar yang digunakan dalam proses titrasi. Jumlah molaritas standar yang digunakan untuk bereaksi sama dengan jumlah mol senyawa dalam larutan analik yang diuji. Prinsip tersebut memungkinkan kita untuk menghitung jumlah mol larutan analik dari total volume yang digunakan pada titrat dan juga konsentrasi titrat itu sendiri. Sedangkan volume analik sudah kita ketahui secara pasti, sehingga penentuan konsentrasi analik dapat dilakukan. Prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Yang pertama, zat penetrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah gelas kimia atau labu Erlenmeyer. Yang ketiga, Erlenmeyer ditempatkan tepat di bawah buret yang berisi titran. Yang keempat, sebelum melakukan titrasi, tambahkan 1 ml indikator yang sesuai pada titran, misalnya indikator fenoftalein. Yang kelima, gunakan alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan ditempatkan selai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat untuk memperjelas pada saat melihat titik akhir titrasi karena warnanya yang kontras. Yang keenam, atur titrat yang keluar dari buret, keluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan dalam gelas kimia menunjukkan adanya perubahan warna
dari warna bening menjadi warna merah muda dan diperoleh titik akhir titran. Yang ketujuh, hentikan titrasi lalu catat volume titran yang terpakai. Yang kedelapan, lakukan pengulangan titran sebanyak 3 kali. Hitung rata-rata volume latihan yang digunakan, lalu hitung konsentrasi liter dengan menggunakan persamaan MA kali PA sama dengan MB kali PB. Dalam penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri, di sini saya memilih pembuatan larutan standar NaOH 0,1 normalitas. Alat yang digunakan, yang pertama ada gelas arloji ukuran sedang, neraca, gelas ukur 50 ml, dan labu takar 50 ml. Bahan yang digunakan, yang pertama ada NaOH sebanyak 10 gram, yang kedua Aquades secukupnya. Prosedur kerja, yang pertama, timbang 10 gram NaOH dan masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian larutkan dengan 30 ml Aquades. Yang kedua, aduk hingga homogen. Yang ketiga, tambahkan Aquades larutan tersebut hingga 500 ml. Mengetahui berat NaOH padat yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi. Diketahui, NaOH 1 normalitas 500 ml. MR NaOH sama dengan 40. Ditanya berapa gram NaOH yang dibutuhkan? Jawab, M sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume dikali valensi. 1 sama dengan X per 40 dikali 1000 per 500 dikali 2. 40 sama dengan 4X. X sama dengan 10 gram. Jadi, berat NaOH padat yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi yaitu 10 gram. Sekian dari saya tentang titrasi asidimetri. Semoga bermanfaat.